Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang satu tools yang sangat efektif untuk digunakan dalam teleconference atau em, komunikasi jarak jauh via video, yaitu kita menggunakan Zoom Meeting. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Zoom Meeting ini? Pertama, kita paling mudah adalah masuk ke Google, kita ketik Zoom Meeting, kemudian dia akan mencari beberapa website ya yang menghargai Zoom Meeting, dan Zoom Meeting itu ada di zoom.us ya. Kita nanti bisa download di download center Zoom Meeting. Nah, seperti ini. Ini kita download beberapa yang memang satu saja maksud saya yang tepat untuk kita bisa gunakan di komputer kita. Dan di website ini, di laman dia zoom.us ini, kita nanti harus masuk dulu sebagai peserta, sebagai bagian dari keanggotaan dia. Kita akan mendaftar, semuanya gratis ya. Sampai Anda akan muncul logonya seperti ini. Ini logo kita ya. Kalau kita sudah masuk berdasarkan email yang kita punya. Nah, alangkah baiknya kalau kita menggunakan Zoom ini dalam aplikasi yang fix di PC, karena itu akan lebih nyaman daripada kita mengandalkan browser. Jadi kita bisa download yang versi desktop ya. Dia seperti ini ketika nanti kita sudah mendownloadnya. Ini tampilan desktop daripada Zoom seperti ini. Teman-teman sekalian, kenapa Zoom? Karena Zoom ini dia cukup lengkap menunya, variatif sekali, lengkap sekali. Hampir semua menu yang kita butuhkan sudah ada. Ini misalnya di ruang utamanya atau dari di atas nih kita lihat ada home, chat, meeting, contact ya. Nah, ini yang paling kanan sekali di atas adalah logo kita. Kalau Anda masuk dengan email yang kita sudah punya, dan kita harus punya foto profile juga supaya muncul, karena nanti foto ini akan menjadi foto ketika kita melakukan teleconference ya. Ketika kita tidak menghendaki video secara langsung, tapi foto kita akan muncul. Maka foto itu kita sematkan di email kita, dan ketika dia minta foto itu siapkan saya seperti ini. Ini available nih, bisa digunakan. Selanjutnya di ruang utama desktop kita ini ada home, ya ini home. Jadi ada new meeting. Di sini ada menu di mana kita akan begitu up langsung video akan nyala karena kita punya webcam, atau kalau tidak tinggal kita aktifkan di sini. Ya, ini conteng ini kita bisa letakkan conteng, maka otomatis begitu dia terbuka nanti video kita akan terbuka. Tapi kalau kita lepaskan centrengannya, maka dia ada tanda seperti ini block. Jadi nanti cuma foto kita ketika kita melakukan satu meeting. Tidak ada foto kita. Ya mungkin ada orang yang takut private dan sebagainya, biasa saja. Kemudian pada ruang ini kita bisa membuat penjadwalan. Misalnya ada schedule yang kita bisa sepakati kapan kita akan melakukan meeting gitu ya. Nah, join, ini ada join plus di sini adalah ketika Anda nanti akan masuk melalui undangan orang lain. Nah, jadi ada orang mengundang, nanti akan saya contohkan bagaimana kita punya link di mana kita bisa mengundang siapapun. Nah, ketika orang lain yang mengundang kita untuk meeting, ya, dan kita sudah punya desktop ini di desktop kita, maka link tersebut kita bisa sematkan masuk ke ruangan ini. Ini misalnya ada beberapa link yang saya pernah ikutin meeting. Ya, ini ada beberapa yang diundang sama mereka yang mengundang saya untuk meeting. Masukkan di sini kemudian diklik. Nah, ini adalah nama daripada saya punya akun. Kemudian setelah nama kita masukkan, alamat ini ya, alamat undangannya kita sudah masukkan, kemudian kita ketik nama kita sesuai dengan prosedur itu, kemudian kita ketik join. Nah, kita udah otomatis masuk ke undangan yang dimaksud. Itu juga kita diundang orang lain. Dan sekali lagi ini tadi bagaimana kalau kita membuat sebuah pertemuan. Nah, sebelum ke sana saya akan jelaskan apa yang dari dashboard di bagian atas. Ini ada chat, ini adalah di mana kita bisa lakukan chatting kepada peserta meeting yang lain.
Dan ini adalah semacam penjadwalan. Di sini, di menu meeting ini, ya, di sini ada yang disebut dengan copy invitation. Apa dia? Kita coba masuk. Ya, ketika ada copy, kita klik ada copy, ya. Jadi kita sebagai orang yang akan mengundang orang rapat dalam ruangan kita ini, di Zoom kita, di ID kita maksudnya, maka kita masuk ke meeting, kemudian sampai di sini kita klik. Lalu ada keterangan COVID, sudah di copy. Apa yang di copy? Coba kita sekarang masuk ke misalnya ke kemana ke, saya akan lihat, kita coba lihat saja di sini di WordPad ya, WordPad. Biar paling cepat kita lihat di sini. Coba yang copy tadi kita akan lihat apa yang di copy. Nah ini dia, ini yang kita copy tadi. Saya persingkat saja. Nah ini teman-teman, ini adalah undangan tadi yang kita copy dari sini ya, maaf, dari sini. Jadi kita di ruangan pertemuan kita yang kita buat buka pertemuan, kemudian kita masuk ke di dashboard kita yang atas ada keterangan meeting, kemudian di sini ada ruangan copy invitation, mengcopy undangan. Kalau kita sudah klik copy, maka kita akan mendapatkan alamat seperti ini. Ya. Ini kita yang membuat topik dan sebagainya, kemudian kita akan dikasih link untuk masuk ke ruangan pertemuan, dan kalau nanti ada pertanyaan tentang password atau ID meeting, ini juga disiapkan sama si Zoom. Nah, tentu kalau kita di WA misalnya atau di mana, kita tinggal klik saja, ikutin arah panah yang ada ini. Maka otomatis kita akan masuk kepada ruangan undangan di mana kita diundang untuk masuk Zoom meeting. Nah, ini misalnya kita coba ikutin. Kita open Zoom. Nah, ini otomatis kita masuk kepada ID undangan yang kita buat tadi. Seperti itu. Nah, ini dia seperti ini. Nanti ketika ini sudah muncul apa namanya ruangannya, ini dalam hitungan detik kita akan masuk ke ruangan seperti ini. Nah, teman-teman lihat ya, dalam ruangan meeting ini sudah ada beberapa orang yang ikut meeting, dan beliau ini adalah yang sedang berbicara. Kemudian ini ada ruang chat. Nah, di dalam ruangannya akan kita di dashboard Canva akan ada lengkap lagi. Ini yang tanda video tadi ya. Kalau saya masuk melalui aslinya, misalnya di sini, di sini kita akan menemukan yaitu dashboard yang sama seperti ini dashboardnya. Di dashboard yang sama ini, sebentar. Pada dashboard ini yaitu ada mute and unmute ya. Ini ada start video, kemudian di sini ada partisipan, chat dan sebagainya. Saya coba masuk ke desktopnya langsung saja. Di desktop kita, saya mundur lagi ke home, kemudian kita return to the meeting, di meeting di sini. Teman-teman lihat, di sini ada mute ya. Di sini suara kita. Jadi siapapun yang ada di ada peraturan yang kita buat ketika kita buat satu meeting seperti ini misalnya. Yang boleh berbicara dalam kelas supaya tidak crowded adalah sistem berbicaranya. Nah, kita sebagai seorang moderator, kita bisa melakukan unmute sehingga semua orang yang punya mic dia akan tertutup seperti ini. Ini beliau terbuka karena beliau berbicara, dan ini beliau yang moderator. Moderator ini pembicara, semua yang lain di unmute. Tetapi ketika kita dikasih ruang untuk bertanya misalnya, maka kita bisa secara manual membuka, yaitu mic ini. Kita buka, tinggal klik di sini, kemudian mic akan terbuka seperti ini. Lihat ini terbuka. Saya tutup, ini tertutup, ini terbuka lagi. Kemudian di video,
Ini adalah bagaimana tampilan kita. Ini seperti ini, ada foto. Nah, di video ini nanti ada choose virtual background, di mana kita bisa mengganti background kita. Ini ada, tapi terkait ke background ini memang ada warna-warna yang tidak bisa didetek oleh Zoom ya, jadi agak repot juga. Dan lihat di sini ada security, ada partisipan. Di partisipan ini adalah berapa orang ikut dalam meeting. Seperti ini ada 45 orang ikut dalam meeting misalnya. Kemudian ruang chat, ini ruang chat. Kalau kita klik chat ini maka ruang chat akan muncul, dan selain komunikasi audio visual yang kita lakukan, kita tetap bisa memberikan pesan dalam bentuk tulisan yang nanti tentu akan direspon oleh forum. Kemudian yang menarik sekali adalah bahwa si presenter utama, orang yang sedang melakukan presentasi itu, dia boleh melakukan share screen ya, share screen, di mana apapun yang sedang dipresentasikan secara live di laptop yang dia pakai itu bisa langsung share, langsung terbuka. Saya misalnya ke Zoom-nya langsung. Di sini ada menu share screen. Nah, ini kita mau ambil presentasi atau apapun di sini, dia bisa terbuka langsung sehingga forum bisa melihat presentasi kita secara gamblang. Kemudian di sisi yang lain, teman-teman,